Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 12 ayat 24. Saya bacakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita takut akan Tuhan. Sudah sering kita bahas ya, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan sembrono dengan hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan sembarangan. Dia akan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh berusaha melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, dan setialah beribadah kepadanya. Perhatikan. Ada kata setia. Ya kadang kita beribadah. Tetapi setianya ini seringkali. Kadang-kadang bolong-bolong ibadahnya. Ayo jangan lagi. Ya karena Tuhan mengingatkan kita hari ini. Setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi ada dua hal ini. Setia artinya tidak plin-plan. Setia itu pokoknya mau menghadapi kesulitan apapun, godaan apapun. Pokoknya Tuhan diutamakan. Dan terus dikatakan apa? Dikatakan beribadah dengan segenap hati. Selain setia juga harus dengan segenap hati. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Sesungguhnya, sepenuhnya gitu loh ya. Jadi utuh, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus beribadah demikian? Ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Betapa banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Betapa besarnya segala berkat yang telah Dia berikan bagi hidup kita. Baik itu keselamatan yang adalah anugerah terbesar. Demikian juga dengan pemeliharaan Tuhan. Dengan segala berkat yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan main-main. Dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi dosa, akan menjauhi kejahatan. Dia nggak mau terjebak di sana. Dan setia beribadah. Setia artinya tidak ada yang lain, hanya kepada Tuhan. Tidak juga tergoda dengan mungkin kesibukan apapun. Ya kadang-kadang kita, ya aku nggak nyembah Allah yang lain. Tetapi kita demi kepentingan kita sendiri, ya
Mau minggu-minggu enaknya ya healing misalnya. Oh minggu-minggu enaknya ya jalan-jalan. Kan ada car free dan sebagainya. Akhirnya melupakan ibadah, nggak beribadah. Ya, jadi kalau sampai demikian berarti engkau kurang setia. Ya, terus dikatakan apa? Dengan segenap hati. Nah ini kan berarti bicara tentang kesungguhan hati. Jadi nggak sembrono. Ibadah kita bukan hanya lip service. Bukan hanya mulutnya saja yang kelihatan muji Tuhan. Tapi harus dari hati. Harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jadi kalau kita beribadah itu intinya kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita untuk Tuhan lakukan segalanya dengan segenap hati. Jadi gak sembrono ya, gak main-main. Bukan hanya sekedar store muka. Ibadah itu harus sungguh-sungguh dengan hati. Dan kita harus sadari semua itu kita lakukan karena apa? Kita wajib bersyukur, patut bersyukur. Karena Tuhan berperkara secara luar biasa atas hidup kita. Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Betapa dahsyatnya apa yang Tuhan kerjakan. Ya, mari apa yang kau alami bersama dengan Tuhan. Saksikan itu. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan jangan lupa ya. Jadi kita ini orang-orang yang sungguh bersyukur oleh anugerahnya. Kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ya, selalu saya ingatkan ya, kalau habis mengalami perkara luar biasa, ayo selalu mengucap syukur, berterima kasih. Jangan lupa juga untuk bersaksi, menyaksikan perbuatan Tuhan. Nah, oke, mari pagi hari ini jangan lupa ya, kita harus hidup dengan takut akan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, ini kan hari Minggu ya. Ayo, jangan lupakan Tuhan. Ayo beribadah. Mungkin engkau berkata, aku nggak lupakan Tuhan, tapi engkau nggak beribadah kepada Tuhan, sama juga bohong. Ya, Tuhan gak mau hanya ucapan di bibir. Tuhan mau bukti ketaatan kita, kesungguhan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi beribadah ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya karena kewajiban, tapi jadikan ibadah kita lakukan karena kita hidup takut akan Tuhan. Beribadah kita lakukan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena segala rahmat dan berkatnya yang luar biasa atas hidup kita. Ya. Mari saya mengajak kita setia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan lihat betapa banyak dan luar biasanya perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kau akan mengalami perkara yang lebih lagi ketika kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menegur dan menguatkan kami untuk kami lebih sungguh lagi dengan hidup takut akan Tuhan, dengan beribadah dengan setia dan dengan segenap hati, sehingga ibadah kami bukan hanya rutinitas, bukan hanya kewajiban, tetapi biarlah menjadi rasa syukur kami, menjadi bukti cinta kami, menjadi bukti kami berbakti kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan, ibadah, aktivitas, semua dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa ibadah hari ini ya. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.